Pemirsa, pada libur panjang Hari Raya Waisak terjadi lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pada Sabtu kemarin tercatat 16.000 tiket terjual. Memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daop 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket. Adapun destinasi favorit penumpang yakni kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Sedikitnya lebih dari 20.000 kendaraan melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor. Kendaraan didominasi dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait pun diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Kepadatan kendaraan menuju puncak ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari ini. Ya, sejumlah warga memanfaatkan momen libur panjang Waisak untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta. Wisatawan datang dari berbagai daerah menikmati suasana kolonial yang masih terjaga di tengah modernisasi ibu kota. Libur panjang Waisak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berkunjung ke destinasi wisata legendaris. Ya, Kota Tua, primadona para wisatawan berbagai kalangan dari berbagai daerah. Menikmati suasana di wisata ini, wisatawan disuguhi beragam hiburan jalanan seperti lantunan musik akustik yang memanjakan telinga, bersuah foto dengan cosplayer, hingga bersepeda mengelilingi lapangan Kota Tua. Sejumlah museum yang berada di sekeliling lapangan Kota Tua juga wajib dikunjungi. Bak harta karun, wisatawan akan mengenal kekayaan cerita sejarah tanah air yang tersimpan dalam museum-museum di sini. Sama teman-teman sama anak-anak aja nih. Karena ya ini anak-anak pengen naik sepeda katanya. Tadi sampai nyanyi saya di situ joget sama itu mendadak jadi biduan Mbak aku. Jalan-jalan cari angin baru gitu kan. Di Tangerang kan juga panas, sama aja sih di sini juga panas. Cuman cari suasana baru aja. Baru ke museum aja sih tadi. Iya, museum wayang juga kan. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, Muhammad Seto Pratomo, Ayus melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar wisata kuliner, pemirsa. Ada rujak cingur yang kita ketahui merupakan makanan legendaris khas Surabaya, terdiri dari sayuran maupun buah dan bumbu gurih petis udang dan cingur sapi. Namun tak disangka ditambah buah naga merah, rujak cingur justru kian kaya rasa dengan nuansa asam manis yang segar. Rujak cingur naga merah merupakan menu andalan restoran di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Rujak cingur yang biasanya cenderung gurih memiliki rasa berbeda dengan tambahan buah naga merah. Rasanya yang unik membuatnya kerap diburu penggemar rujak cingur di Surabaya. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga, terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang klutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang dihaluskan atau diulek menjadi satu. Kemudian untuk menghasilkan warna merah, tambahkan buah naga yang kemudian dihaluskan lagi. Dan hasilnya warna merah buah naga mendominasi dari bumbu hitam petis udang.
Hasilnya, rujak cingur buah naga merah tersebut sangat nikmat. Karena gurihnya petis udang masih sangat terasa, namun lebih segar dan agak manis karena bumbu buah naga. Jadi rasanya dari rujak cingur buah naga ini itu sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Buah naga merah membuat rujak cingur tidak hanya lezat namun menyehatkan. Apalagi buah naga merah merupakan oksida kuat di dalam tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Keasikan mencuri hingga puluhan juta rupiah dari sejumlah rumah warga di Ambon, Maluku. Seorang ibu rumah tangga akhirnya tertangkap. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga saat terpegok membobol rumah targetnya. Maling wanita ini digerubungi dan sempat dihakimi massa saat terpergok menyelinap masuk ke rumah warga di Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Warga juga mengikat pelaku sambil menunggu dijemput polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah berulang kali mencuri. Aksinya itu dilakukan saat dini hari ketika sebagian besar orang tertidur. Berdasarkan pengakuan sejumlah orang, beberapa hari terakhir banyak yang kehilangan barang berharga seperti ponsel dan uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Kamu sing ada lagi dompet, kamu sing ada lagi. Nah, akan malamnya bapak tentara ini kehilangan lagi. Untuk punya uang sama HP lagi, untuk punya uang 25 juta sama HP lagi. Jadi tapi sebelumnya itu ada lagi kehilangan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui aksinya yang dilakukan seorang diri, sementara barang-barang curiannya sebagian besar telah dijual ke penada. Untuk barang bukti tadi, barang bukti awal uangnya, barang-barang perabotan rumah. Ada uang tunai, perhiasan, barang berharga. Untuk barang bukti lain seperti perhiasan belum ada. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Cuandasari, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 70 cm. Banjir merendam Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu sore. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas terpaksa harus dievakuasi menggunakan sampan milik TNI. Ketinggian air cukup tinggi mencapai 70 cm. Banjir akibat hujan pada Sabtu sore dan adanya kiriman air dari Kali Cakung. Deras tadi mah, Pak? Ya? Deras. Ini bukan dari hujan. Air itu air kiriman. Oh, air kiriman. Bukan dari hujan. Limpasan kali lah ya. Nah, limbas kali. Kali apa, Pak? Cakung. Kali Cakung aja, Pak. Kali Cakung. Iya. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas pun terganggu dengan adanya banjir. Untuk mengurangi debit air, pihak perumahan dibantu petugas mengerahkan pompa untuk menyedot air. Kondisi perumahan yang cukup rendah serta adanya penyempitan Kali Cakung di dekat tol Jakarta Cikampek membuat perumahan tersebut selalu banjir apabila turun hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.